Selamat datang Bapak Ibu sekalian di pelatihan kita pada saya sebut pagi hari ini ya. Pagi hari ini walaupun nyatanya siang kita tetap harus semangat. Pada pagi hari ini kita akan membahas sedikit tentang otoras gas system dan penggunaan APD atau perlindungan pernapasan bagi otoras gas system nanti. Sesuai kapasitas keilmuan saya akan memulai introduction dulu, introduction di mana pada pagi hari ini ya saya akan identifikasi beberapa bahaya ataupun resiko terkait ruang TUK yang kita tempat ini. Bapak Ibu sekalian, perlu diinformasikan pada saat ini PT Pusri tidak sedang melakukan simulasi keadaan darurat ataupun penanggulangan keadaan darurat. Apabila Bapak Ibu sekalian mendengar sirene selama 5 menit dan audionya naik turun selama 5 menit, itu merupakan kenyataan hal yang memang benar-benar terjadi dengan keadaan darurat, entah itu kebakaran ataupun bocoran. Bapak Ibu sekalian, yang saya sarankan ketika mendengar alarm tersebut, Bapak Ibu sekalian membuka pintu menuju jalur evakuasi. Di sana ada laminasi ataupun signal menuju jalur evakuasi. Nanti assembly point berada di parkiran mobil ataupun motor. Bapak Ibu sekalian tidak diperbolehkan untuk merokok. Adapun tempat untuk merokok silakan di smoking area. Untuk ruangan saya lihat sudah bagus, sudah tertata rapi, dan untuk humidity sudah mudah-mudahan sudah enggak kedinginan lah ya, sudah nyaman. Baik, saya akan menyapa sebelum menyapa Bapak Ibu sekalian sebelum memberikan teori. Apabila saya bilang semangat pagi jawabannya safety, zero accident, no fire. Bisa? Kalau kita coba Bapak ya, Bapak Ibu. Semangat pagi, safety, zero accident, no fire. Oke, terima kasih. Ya, perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Gosip Christian. Kualifikasi saya sebagai Pusri Emergency Response Team ada Bapak Alfrizal dan Pak Redi tim tanggal darurat. Saya juga Fire Commander, Otoras Gas Tester, dan terakhir saya di Setting Officer level 4. Saya akan membuat wacana cakrawala bagaimana pembahasan saya ini akan nyambung nantinya. Jadi setelah kita bahas pada tempo hari waktu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian ruang terbatas, lalu deteksi deteksi gas berbahaya dan nilai ambang batas. Sekarang kita menyelamatkan ataupun memberikan perlindungan bagi personil yang akan mendeteksi gas berbahaya di ruang terbakar, ruang terbuka ataupun ruang berbahaya. Jadi inilah fatality ataupun kecelakaan ataupun resiko bahaya apabila bekerja di ruang terbatas ataupun ruang yang syarat lingkungan dengan flammable area ataupun ruang area yang mudah terbakar. Misalnya ada gas CH4 gitu kan, ada gas amonia, ada toksik seperti itu, apalagi H2S itu saya kita. Ini merupakan fatality case. Terakhir ada di musim Banyuasin tahun 2012 sampai saya nggak update, tapi mudah-mudahan di PT Pusri tidak ada fatality sedikit pun ataupun kecelakaan akibat pekerjaan di dalam ruang terbatas. Oke, bayangkan Bapak Ibu sekalian, sebagai otoras gas tester tidak terlindungi perlindungan diri. Misal Bapak sekalian akan menjadi otoras gas tester, masuki ruang terbatas, tidak tahu gas kandungannya sewaktu-waktu berubah. Oksigennya oke, oksigennya 20,9. Saat Bapak Ibu akan mengetesnya, ini turun sekitar 16%. Boleh nggak masuk? Nggak boleh, Pak. Makanya kita perlu awal-awal untuk saat mengetes ada alat gas tester itu, kita harus memakai perlindungan diri terlebih dahulu. Ya. Ini regulasi pemakaian APD dari Undang-Undang Nomor 170 turunan ke bab 9, ada bab 7, bab 8. Intinya perusahaan memang harus menyediakan APD secara cuma-cuma, dan setiap pekerja maupun pabrik memakai APD sesuai dengan tingkat potensi bahaya. Kalau Bapak Ibu bekerja di
di dalam ruangan seperti gedung utama, tingkat bahayanya apa? Ada ini nggak? Ada apa? Ada misalnya AC terlalu apa kenceng ya anginnya. Nah itu antisipasi bagaimana? Kita lihat hierarki pengontrol, hierarki pengendalian bahaya. Mulai dari mana? Eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administratif dengan APD terakhir. Jadi jangan salah Bapak Ibu sekalian, APD itu paling bawah urutannya. Maka dieliminasi, dimatiin AC-nya, nggak mungkin, disubstitusi. Jadi dikecilkan aja, dibesarkan aja suhunya sampai Bapak Ibu merasa nyaman. Seperti itu. Saya memberikan contoh bagaimana pengendalian bahaya risiko di kerja lingkungan kerja masing-masing. Perlu nggak alat pelindungan bagi gas tester? Ya perlu Bapak. Selain baju, coverall, helm, safety shoes, gloves ya sesuai. Yang tak kalah penting, yang paling utama ialah perlindungan pernapasan. Karena gas ini suatu-waktu pasti bakal dihirup oleh kita. H2S, CO, amonia, metan nggak berbahaya, tapi ketika Bapak Ibu melakukan open flame ataupun terpantik sedikit antara jam tangan Bapak yang terbuat dari metal masuk ke dalam ruang terbatas, ada sedikit percikan, bakal kebakar. Makanya daripada itu kita perlu perlindungan diri. Perlu kenapa? Asap toksik gas di area lingkungan ABY atau ruang terbatas bakal terjadi fatality major effect. Ada perubahan gas di sana, lalu ada perlindungan user bagi kita seorang gas tester. Ini macam jenis perlindungan bantuan pernapasan atau RPI disebut ada kalau di pusri familiar yang terjadi pabrik Bapak Ibu sekalian, ada gas mask. Kalau biasanya dulu gas mask itu dilengkapi cartridge, depannya ada cartridge untuk amonia, difilterisasi agar kadar amonia paparan lebih sedikit, misalnya dari 25 ppm diturunkan menjadi 8 ppm. Itu ada filternya. Lalu ada juga untuk sulfit dan juga ada klorin. Di waktu zaman COVID sangat-sangat laris N95 dan medical surveillance. Ada juga di pabrik, ada RN respirator. Semuanya adalah alat perlindungan bantuan pernapasan. Oke, lanjut. Pada hari ini kita akan membahas cara menyiapkan self-contained breathing apparatus atau SCBA sesuai dengan instruksi kerja. Unit kompetensi yang akan kita bahas ialah melakukan pengukuran oksigen. Dalam hal kaitannya, pertama kali kita harus melengkapi perlindungan diri agar tidak menjadi fatality ataupun unsafe action. Tujuan setelah pelatihan ini, Bapak Ibu dapat menjelaskan cara menyiapkan SCBA sesuai dengan instruksi kerja. Manfaatnya, Bapak Ibu sekalian dapat menyiapkan self-contained breathing apparatus sesuai dengan instruksi kerja. Ini SCBA definition saya ambil dari NFPA karena kualifikasi saya di FIRE. Kita ambil dari NFPA 1892 yang disadur dengan artinya ialah SCBA salah satu jenis alat pelindungan diri bantuan pernapasan yang berisikan udara segar. Udara segar itu bisa jadi udara biasa ataupun oksigen yang terkompresi dalam silinder dan dia tidak tergantung dengan area lingkungan sekitar. Nanti kita lihat bagaimana. Komponen unit SCBA. Pada sesi ini memang kita membahas hanya teori. Nanti mungkin besok ataupun di lain hari kita akan praktek. Ini adalah sebuah silinder yang akan diisi udara kompresi atau oksigen. Kira-kira sekitar presnya nanti sekitar 300 bar maksimal. Itu tergantung dari hidrotes maksimal 5 tahun sekali. Harus diproses. Yang kedua kita punya backpack flap. Jadi seperti tas gendong untuk jadi kompartemen. Nanti silinder ini dikonekkan sana, dijadikan satu unit. Yang ketiga adalah demand pallet, yaitu sebagai kartu pengatur udara supply. Cara kerjanya, ketika Bapak ingin suction ataupun inhale, menghirup, dia akan keluar otomatis udara itu. Apabila Bapak tidak bernapas atau exhale, dia nggak kasih supply. Jadi memang di sana diberikan
pengaturan supaya udara pakai LDP ini. Dan terakhir ini face mask-nya full. Kalau SCBA masih full, nggak half. Persiapan SCBA ada space. Pertama, apa yang kita harus siapkan? Pertama, cek history. History ini biasanya ada di form pencatatan hidden pass tiap 5 tahun sekali oleh si user. Yang kedua, pre-daily check. Daily check gimana? Kita cek visual, lalu cek general check on function. Fungsinya, misalnya regulator itu kan ada regulator di tabung, kita kunci dulu, kita buka, menghilangkan kotoran sebentar saja, menghilangkan kotoran dari sisa-sisa yang ada yang termasuk dalam silinder. Yang selanjutnya whistle alarm function. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian. Ketika kita memakai SCBA serat gas space, pasti kita harus evakuasi ketika alarm silinder berbunyi sekitar 20 sampai 25 menit, tergantung dengan kondisi lingkungan, mental, fisik, dan berat si user. Manometer, pressure gauge, lalu negative pressure function. Ini adalah ukuran konsumsi udara yang biasa kita pakai. Kalau beban kerjanya istirahat 8 sampai 12 liter per menit, sedangkan yang kita pakai untuk perhitungan SCBA ialah pekerjaan kerja di sedang dan berat sekitar 20 sampai 40 liter per menit. Ini sebuah video ya, sorry. Oke, ini video tabung regulator yang di sini. Ini manometer, ini silindernya, ini LDP-nya. Nah, katanya kalau kita mau buka ini harus ngadepin dulu bawahnya manometernya. Kenapa? Tekanannya maksimal 300. Bayangkan, manometer itu bahannya kelas. Kalau pecah di sana, dia memang nurunin tekanan dari high pressure ke low pressure. Tapi kalau ada suatu yang tidak kita inginkan, mungkin ini pecah, maka dihadapkan ke bawah supaya. Dilanjut ada lagi video, ini ilustrasi. Jadi saya menggambarkan terlebih dahulu sebelum nanti besok praktek ya. Nah ini ada untuk, ini bagaimana fungsi nanti low pressure alarm. Jadi kalau kita buka nanti turun ini pressure-nya 150 turun sampai ke berapa bunyi? 50 bar. Jadi ketika bunyi itu Bapak harus evakuasi. Apapun pekerjaan Bapak, jadi fireman, jadi peralatan, jadi deteksi gas, harus segera evakuasi. Dan terakhir juga ada video persiapan ataupun pemakaian SCBA. Jadi ini caranya dari overhead. Coba kita lihat. Oke, diangkatnya langsung masuk, itu overhead. Kalau nggak biasa jangan, nanti menyetok kepala gitu. Atau yang kedua pakai seperti tas biasa. Oke. Semuanya kita tarik sekat biar nyaman. Lanjut, bakalnya nanti dihubungkan, dikonek sampai benar-benar nyaman di badan, titik di badan. LDP-nya jangan lupa tutup sebelum buka regulator tadi agar silinder di dalam udara dalam silinder tidak terbuang sia-sia. Nah ini dia pakai strap, dikalungkan dulu biar mudah. Ini semua dipakai. Oke. Tes ke depan, nanti ditutup. Itu fungsinya negatif press. Langsung dikonekkan, ya. Nah dikonekkan. Nah fungsinya LDP ketika kita nyentak mau bernapas keluar udaranya. Kalau enggak, ya udah dia enggak supaya oksigen kayak elek seperti itu. Durasi pemakaian SCBA ini perhitungan dari full duration ataupun work duration. Kalau work duration itu 10 menit ada safety margin. Misal kita perhitungan pressure-nya yang ada di manometer sekitar 270 kali volume tabung itu berbeda-beda, 6,8
liter ataupun 9 liter. Volume tabung ini kira-kira saja tabung itu diisi dengan air penuh seberat 6,8 liter seperti itu. 40 tadi konsumsi udara sedang dan berat, kurang satu margin. Ini full duration. Kalau sampai habis, sampai bunyi selesai, full durationnya nggak pakai safety margin seperti itu. Nah, ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada, saya lanjutkan sampai nanti ada sesi lagi. Sekarang kesimpulannya dari persiapan SCBA untuk seorang gas tester. Seorang authorized gas tester wajib dilindungi jiwanya dengan perlengkapan alat bantuan pernapasan yang sesuai. Ya, itu benar. Menyiapkan SCBA sebagai alat bantu pernapasan untuk ADP dimulai dari previous checking, hydrotest checking, whistle alarm, downing SCBA. Downing SCBA tadi pakai menggendongnya lalu bernapas dengan SCBA. Maintain after use juga setelah dipakai kita bagaimana perlakuan kita merawatnya. Jangan hanya dipakai karena SCBA ini merupakan satu alat darurat yang siap pakai. Bayangkan kalau Bapak Ibu sekalian nggak dirawat SCBA-nya sudah 3 bulan, udaranya nggak dipurji, udah basi, Pak. Itu nggak sehat lagi untuk kesehatan. Dan terakhir SCBA perlu diperhatikan durasi pakai saat guna. Jadi kelemahan SCBA ini yang pertama, dia memang ada batas pakai. Artinya udaranya itu hanya tergantung pada waktu tertentu. Artinya Bapak Ibu sekalian bisa jadi mengkonsumsi udaranya lebih banyak dari biasa. Dan itu Bapak Ibu sekalian ketika misalnya berbunyi, Bapak Ibu sekalian harus evakuasi segera. Sudah cukup kegiatannya, bahaya, answer, action gitu. Oke, replacement. Sebelum ini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan Bapak Ibu sekalian? Oke, silakan Pak Adi. Tadi disebutkan jika ada masa kadaluarsanya yang udaranya tadi itu kita bisa melihat di mana ada labelnya kah atau bagaimana untuk identifikasi bahwa ini sudah perlu dipakai lagi. Good question, Pak. Terima kasih Pak Adi. Jadi di Bluestream ini ada checklist pengecekan SCBA selama 3 bulan sekali. Malah ada sampai 1 bulan sekali untuk daily pre-use check. Misalnya di tabung nggak ada korupsi, bagus di checklist. Terus hostnya nggak ada yang patah, bagus. Manometernya bagus seperti itu. Nanti per 3 bulan dievaluasi lagi oleh kawan-kawan material itu akan di-drain tabung isi udara, isi tabung itu yang berupa udara terkompresi atau oksigen. Jadi jangan khawatir ketika Bapak Ibu sekalian walaupun yang menjadi user itu sudah aman udaranya. Dan kita punya juga sertifikasi kompresor yang memang khusus untuk mengisi SCBA tersebut Bapak Ibu sekalian. Gitu. Oke, terima kasih Pak Hadi. Ini replacement ya. Disebut komponen apa yang terdapat di SCBA yang berfungsi untuk mengatur jumlah aliran udara? Ada yang tahu Bapak Ibu sekalian? Jadi yang katup dari saya itu. Pak Rizal? Yang tadi? Ya benar, lug demand valve benar Pak. Lug demand valve itu katup pengatur jumlah konsumsi udara bagi kita. Jadi kalau Bapak nggak bernapas, nggak inhale, ya udah dia nggak terus-terusan seperti itu, nggak terus-terusan pakainya. Kecuali kalau Bapak pakai LM itu terus-terusan biaya ngebus. Makanya itu bakal perih Bapak kalau pakai. Kalau ini sesuai permintaan, Bapak katakan langsung dia masuk supaya oksigen. 2. Bagaimana cara mengetahui masa habis pakai ini SCBA sama pekerja? Benar Pak Hadi, bunyi dulu tadi, whistle alarm. Di tekanan berapa? Iya benar, Pak Aprizal, Pak Dewi benar, 50 bar, benar sekali. Tapi ada juga ya SCBA yang nggak berfungsi whistle alarmnya. Nah ini dicek oleh kawan-kawan material, makanya tidak dipakai seperti itu. Oke, lanjut di bawah ini merupakan faktor terkait apa dan penggunaan SCBA, berat ringan, si pemakai, fisik user, mental, lingkungan kerja. Dia tahu Bapak dari Pak ini masuk dalam faktor apa? Ya, benar sekali Bapak Rabi. Faktor alur laju konsumsi udara. Semakin banyak
kondisi ini semakin banyak Bapak konsumsi udara saat itu. Nah, ini evaluasi pembelajaran kita silakan di scan barcode ataupun lihat https classroom-nya Google. Silakan ada 5 soal multiple choice, silakan diisi. Oke, saya cek dulu. Oke, sepertinya skornya sudah sempurna Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, berarti kesempatan pada hari ini kita sudah menyampaikan bahwasanya persiapan SBA untuk AGT bisa Bapak terima. Nanti pengaplikasian teori mungkin besok-besok bisa kita pelajari bersama. Oke, itu saja dari saya.